Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial, seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berikut ini beberapa contoh infrastruktur yang tersedia di Desa Kedungrejo. Yang pertama yaitu Brak Pasar Ikan. Desa Kedungrejo menyediakan fasilitas pasar ikan segar atau brak sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perikanan agar lebih mudah dalam melakukan aktivitas perdagangan dan pendaratan ikan. Profit TPI atau tempat pelelangan ikan Brak Muncar sudah sangat menarik jika dilihat melalui sejarah berdiri, visi dan misi yang sudah mampu diwujudkan, dan fasilitas yang baik. Namun harus ada peningkatan agar kegiatan pelelangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Produksi TPI selama 5 tahun mengalami perubahan. Untuk tingkat kesejahteraan SDM sudah masuk ke dalam tingkat kesejahteraan 2, yaitu termasuk kategori menengah. Implementasi pengelolaan belum berjalan dengan baik, namun perlu adanya upaya peningkatan baik dari pengelola ataupun anggota. Dalam mengendalikan, Ketua TPI Brak Muncar sudah mampu memberikan masukan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga perlu adanya musyawarah dan kerjasama antar pengguna fasilitas agar masalah dapat diselesaikan. Lingkungan setelah berdirinya TPI Brak Muncar menjadi menurun, seperti keadaan udara yang kencang yang tercemar, polusi sampah dan gangguan lalu lintas, serta penurunan kualitas udara sekitar. Usaha yang dilakukan pengelola TPI dalam pencemaran perairan laut masih kurang untuk penanganan sampah. Namun, pihak TPI sudah mengadakan bersih-bersih sekitar TPI hingga pantai dan menyediakan tempat sampah di berbagai sudut. Tetapi, cara tersebut juga belum mampu mengurangi sampah yang berserakan ketika pengunjung benar-benar ramai. Yang kedua yaitu Puskesmas Kedungrejo. Desa Kedungrejo memiliki fasilitas infrastruktur kesehatan yang berupa puskesmas. Puskesmas ini termasuk tipe rawat inap. Puskesmas ini mempunyai beberapa fasilitas yang bertujuan untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan, antara lain 1. Puskesmas induk, 2. Puskesmas pembantu, 1. Puskesmas swasta, 7. Praktik dokter swasta, 11. Praktik bidan swasta, dan 8. Praktik perawat swasta. Puskesmas ini memberikan penanganan rawat jalan yang disertai tambahan fasilitas rawat inap sesuai indikasi medis pasien. Rawat inap di puskesmas hanya diperlukan untuk kasus-kasus yang durasi rawatnya paling lama 5 hari. Pasien yang memerlukan perawatan lebih dari 5 hari harus dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas Kedungrejo merupakan Vaskes tingkat pertama BPJS Kesehatan di Banyuwangi. Puskesmas Kedungrejo menyediakan layanan BPJS Kesehatan, dan pasien pemegang kartu BPJS dapat mendaftar ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, dan obat-obatan. Puskesmas mempunyai koordinator yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan, dan pasien dapat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan melalui lapor sistem. Selanjutnya yaitu Terminal bus. Terminal Muncar ini adalah terminal yang melayani angkutan pedesaan dan bus antar kota dalam provinsi atau AKDP. Terminal ini berlokasi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Meskipun termasuk dalam terminal kecil,
Terminal Muncar memiliki pasar tersendiri di mata pengusaha bus. Tercatat perusahaan bus kenamaan AK4 sudah puluhan tahun melayani penumpang dengan jurusan Muncar Madura via Situbondo. Ketika kami berkunjung, terminal ini nampak sepi dan terlihat hanya beberapa penumpang saja. Beberapa kendaraan angkutan umum tidak menggunakan terminal, sehingga terminal tersebut mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun begitu, terminal ini nampak cukup terawat dan bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Dari terminal ini, warga Muncar dapat pergi ke Srono untuk meneruskan perjalanan ke Banyuwangi, Genteng, Jember, dan Surabaya. Kehadiran terminal bus di Muncar dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat. Selain menyediakan pilihan transportasi bagi penduduk, hal itu dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Terdapat juga kekhawatiran mengenai pengoperasiannya dan potensi dampak negatifnya terhadap lalu lintas dan lingkungan. Selanjutnya yaitu Pasar Muncar. Pasar adalah tempat atau area jual beli barang yang melengkapi segala aktivitas berupa permintaan atau penawaran atas berbagai jenis sumber daya. Pasar ini berperan sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar ini dapat memudahkan masyarakat Muncar dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Pasar ini baru saja diperbaiki agar terlihat lebih luas dan nyaman. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen, dan konsumen pun dapat dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya yaitu KUD Mina Blambangan. Pertamina Mesran Marine merupakan sebuah koperasi yang beroperasi di daerah pesisir dan terkait dengan sektor ekonomi maritim, yaitu perikanan dan perkapalan. Kegiatannya yaitu 1. Memudahkan para nelayan melakukan pemeliharaan perahu dan alat tangkap. KUD dapat memfasilitasi perawatan dan perbaikan perahu, jaring, dan peralatan lain yang digunakan dalam kegiatan perikanan. Yang kedua, yaitu menjawab kebingungan nelayan saat kurangnya ketersediaan seperti solar. Maka KUD akan membantu mencarikan dengan mengusulkan kepada pemerintah. Yang ketiga, yaitu memberikan bantuan kepada nelayan yang mengalami bencana, seperti nelayan-nelayan kecil yang mengalami kecelakaan. Maka KUD akan memberikan bantuan sebagai wujud penyejahteraan nelayan tersebut. Jadi, KUD semacam ini dapat membantu para nelayan dan komunitas yang beraktivitas di sektor maritim lainnya untuk meningkatkan penghasilan mereka, memperoleh akses ke sumber daya yang diperlukan, dan berpartisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut. Selanjutnya yaitu jalan. Jalan merupakan sebuah akses transportasi yang sangat berguna demi kelancaran arus lalu lintas darat. Desa Kedungrejo memiliki jalan yang semuanya hampir bagus. Memang, di beberapa titik ada yang masih rusak. Kemudian lampu jalan juga yang cukup penting untuk keamanan malam hari dan aktivitas sosial juga perlu dilakukan pemeliharaan. Pemerintah Desa Kedungrejo melakukan usaha dan kebijakan pada jalanan yang rusak ini dengan menyusun rencana, menyusun anggaran, serta melapor pada pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Apabila anggaran dana ini sudah keluar, maka pemerintah desa akan segera mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan desa yang rusak, dan masyarakat pun akan merasakan manfaat dari itu semua.